Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Beliau Kiai Haji Jailani Syueb dilahirkan di Dusun Padakaton pada tahun 1879 Masehi dari pasangan Kiai Haji Syueb bin Syekh Maulana Mimbar dan Nyai Sam. Saudara dan saudari beliau diantaranya adalah Yai Musahar Syueb, Nyai Fauziah Syueb, Nyai Maria Syueb, dan mungkin masih banyak lagi keturunan beliau, karena beliau sendiri dikabarkan menikah lebih dari satu kali. Kiai Haji Syueb sendiri jarang dikenal masyarakat Padakaton, khususnya sebagai putra Syekh Maulana Mimbar, karena beliau dikabarkan dilahirkan di desa Wirareja, Kuningan, Jawa Barat. Beliau Kiai Syueb masih satu keluarga dengan Raden Muhtarom Banjar Patoman, dan masih saudara dari Kiai Haji Fudoli Pangkalan, Kuningan, Jawa Barat. Beliau Kiai Jailani ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dakwah Islam di desa Ciduwet, Ketanggungan, Brebes. Karomah dan keramat Kiai Jailani sangat banyak sekali. Di antaranya adalah beliau pernah bersama sahabatnya, yaitu Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon, melesat terbang ke angkasa guna berjualan es lilin untuk diberikan kepada penjajah Belanda, yang mana para penjajah memakai jet-jet tempur, dan walhasil es lilinnya berubah menjadi bom-bom yang meledak di angkasa. Subhanallah. Cerita ini dituturkan langsung kepada saya penulis oleh cucu beliau Kiai Haji Jailani. Dan riwayat cerita ini juga penulis mendengar langsung dari penjual kaki lima di kota Tangerang, dari santri Buntet Cirebon. Dan kisah selanjutnya penulis dapatkan langsung dari orang tua saya, dari kakek saya, namanya Sa'ad bin Abdullah. Beliau Kiai Jailani pernah mendapatkan fitnah keji, sampai-sampai rumah beliau dibakar oleh segerombolan massa dengan menggunakan minyak tanah, kayu bakar, anggas, dan lain-lain. Dan ajaibnya rumah beliau tidak mempan dibakar. Subhanallah. Kemudian beliau sendiri Kiai Jailani pernah suatu ketika hendak mengimami sholat Jumat di masjid desa Ciduwet, beliau itu disampyong oleh orang-orang. Sampyong kalau zaman sekarang namanya gamelan. Pada waktu itu beliau hodop, dan alat-alat tabuhan sampyong atau gamelan semuanya berterbangan di atas orang-orang yang menabuh. Kejadian itu tempat sampyongan sekarang menjadi tempat madrasah diniyah Hidayatul Muftadiin Ciduwet, Ketanggungan, Brebes. Di balik kejadukan Kiai Jailani, beliau tetap bersifat tawadu dan rendah diri walaupun kepada anak kecil. Yai Sulaiman Adnan pernah bercerita bahwa dulu ketika dirinya masih kecil, kemudian di jalan berpapasan dengan Kiai Jailani,
maka beliau akan bertutur kata dengan bahasa kromo. Dan kalau anak kecil itu tidak membalas dengan jawaban bahasa kromo, maka Kiai Jilani tidak akan berhenti sebelum anak kecil itu berbahasa kromo. Akhlak, beliau itu mencontohkan sama orang tua harus berakhlak, menghidupkan sejarah yang hilang para ulama salafus soleh. Kemudian cucu dari Syekh Maulana Mimbar, yaitu adik dari Kiai Jilani, namanya Kiai Sahar Su'eb. Kiai Sahar Su'eb, beliau mengembara menuntut ilmu ke Jawa Barat ketika kurang lebih umur 20 tahun, dan baru pulang lagi mukim di desa Padakaton ketika beliau sudah berumur 78 tahun. Kiai Sahar menikah lagi dengan janda dari dusun setempat. Dari pernikahannya melahirkan 2 orang anak. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dakwah Islam di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau termasuk ulama kondang di zamannya di kota Tasik. Salah satu kejadukan dan keramat beliau adalah ketika beliau sedang berdakwah di Tasikmalaya, beliau mengalami banyak rintangan. Salah satunya adalah beliau pernah mau dibunuh oleh sekelompok orang, dan beliau berlari dan dikejar-kejar. Dan ajaibnya ketika beliau meloncat menginjak batu besar, batunya langsung amblas bagaikan lumpur. Subhanallah. Karomah yang kedua adalah beliau juga ketika ingin memetik buah kelapa, konon pohonnya langsung didoyongkan ke bawah tanpa beliau memanjat pohonnya. Subhanallah. Beliau Kiai Sahar wafat di umur 102 tahun pada hari Kamis tahun 1982 Masehi. Jasad beliau dimakamkan di samping makam kakeknya, yaitu Syekh Maulana Mimbar. Kemudian selang beberapa tahun, istri beliau Kiai Sahar menyusul meninggalkan dunia yang fana ini, dan jenazah istri beliau dimakamkan tepat di sebelah Kiai Sahar. Dan pada waktu itu ketika memulai penggalian liang lahat, ternyata sang penggali kubur menyangkulnya mengenai papan tatak makam Kiai Sahar. Dan kagetnya penggali kubur adalah jenazah beliau Kiai Sahar masih utuh. Subhanallah. Kurang lebihnya dari penulis minta maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.